Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi edukasi stunting oleh tim pengabdian masyarakat program studi farmasi FKUPN Veteran Jakarta. Apoteker Digna Lutfiani Citra Pradana, Apoteker Aldiza Puji Rahmi, dan Apoteker Anissa Farida Muti. Stunting merupakan sebuah permasalahan di Indonesia, di mana merupakan kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi lebih pendek dibandingkan dengan umur seusianya. Panjang atau tinggi bedanya lebih kecil dari standar pertumbuhan anak dari WHO. Berikut data dari Kemenkes tahun 2018. Kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan biasa disebut perawakan pendek. Saat ini ada sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak maksimal, di mana 1 dari anak Indonesia mengalami stunting. Ciri-cirinya pertumbuhannya melambat, kemudian lebih pendiam, tidak melakukan eye contact, pertumbuhan gigi terlambat, performa pada tes perhatian dan memori belajar berkurang, tanda pubertas terlambat, wajah tampak lebih muda dari usianya. Mengenai berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak Ananda. Primaku bisa di-download di Play Store atau di App Store. Primaku merupakan aplikasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, sehingga Bapak Ibu dapat memantau tumbuh kembang dari Ananda. Gejala dari stunting pada anak merupakan pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda, di mana berat badan anak rendah apabila dibandingkan dengan anak seusianya, dan berat badannya lebih pendek dari anak seusianya. Proporsi tubuh yang cenderung normal tapi tampak lebih muda atau kecil dari anak seusianya. Terjadinya proses stunting terjadi ketika prakonsepsi, ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia, dan menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan. Ibu hidup dengan lingkungan yang kantasi kurang memadai, kurang energi kronik, dan anemia. Jadi sekitar 46,6% remaja putri Indonesia usia 15-19 tahun kondisi beresiko kurang energi kronik berdasarkan Riskesdes tahun 2013, di mana 24,2 wanita usia subur usia 15-49 tahun di Indonesia hamil dengan resiko kurang energi dan anemia sebesar 37,1%. Faktor penyebab stunting ada beberapa. Salah satunya adalah di hari pertama kebutuhan, praktek pengasuhan yang tidak baik, jadi kurang pengetahuan kesehatan dan gizi pada masa kehamilan, sehingga 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif, serta 2 dari 3 anak-anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. Kurangnya akses ke makanan bergizi, di mana 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia dan makanan bergizi menjadi mahal. Seperti itu. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka, dan 1 dari rumah tangga belum memiliki akses ke air minum yang bersih. Terbatasnya pelayanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal dan postnatal care, pembelajaran dini yang berkualitas, di mana 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini dan belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu dan tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi. Apa saja dampak stunting? Dari menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan produktivitasnya, dampak jangka pendek terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh. Jangka panjangnya penurunan kemampuan kognitif prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, risiko tinggi munculnya penyakit diabetes, jantung, dan kanker, serta disabilitas. Dampak stunting pada kualitas sumber daya manusia, gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif motorik, berpengaruh pada keberhasilan pendidikan. Ketika gagal tumbuh, berat lahir rendah dan pendek, serta kurus, gangguan metabolik pada usia dewasa meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan stroke.
Konsep malnutrisi di mana dari krisis ekonomi dan politik mengakibatkan kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan dan kesempatan kerja menurun. Jadinya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga menurun, asuhan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan mempengaruhi secara tidak langsung. Konsumsi zat gizi dan penyakit infeksi menimbulkan masalah gizi, mengakibatkan stunting. Intervensi gizi spesifik harus diberikan kepada hari pertama kelahiran kehidupan dari anak tersebut. Jadi di sini sasarannya ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 6 bulan, di mana didorong untuk menyusui dini, pemberian ASI dan kolostrum penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Mendorong pemberian ASI eksklusif dengan sasaran ibu menyusui usia 7 sampai 23 bulan, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sampai 23 bulan. ASI tetap diberikan, menyediakan obat cacing, suplemen zinc dan fortifikasi zat besi ke dalam zat makanan. Intervensi dengan sasaran ibu hamil memberikan makanan tambahan ibu hamil untuk mengurangi kekurangan energi dan protein kronis, kekurangan zat besi dan asam folat, kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan dan melindungi ibu hamil dari malaria. Fokus pada kelompok sasaran 1000 hari pertama kehidupan dan harus dilakukan oleh sektor kesehatan. Suami indikasi penjagaan penanggulangan stunting di sini antenatal care, asam folat, tablet zat besi dan kalsium harus diberikan pada anak ketika ibu hamil sampai 1000 pertama kehidupan anak tersebut. Kemudian ASI eksklusif, MPASI, imunisasi dan pemberian vitamin A juga harus diberikan kepada anak tersebut. 4 asupan kunci di periode emas 0 sampai 12 bulan, di mana perkembangannya sangat pesat. Orang tua harus memperhatikan asupan anak, IMD, inisiasi menyusui dini segera setelah lahir, ASI eksklusif, MPASI, dan lanjutkan ASI sampai 2 tahun lebih dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan lengkap. Cara mencegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil, memantau pertumbuhan balita di posyandu, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, dan memberikan MPASI yang bergizi kaya protein hewani untuk bayi. Berikut referensi dari Kemenkes Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Berikut materi edukasi stunting, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.